dalam negeri untuk memberikan rangsangan pemulihan ke dunia usaha, setidaknya mencegah dunia usaha sekarat. Tetapi kita sadari, mencetak uang akan melemahkan nilai rupiah, menambah hutang akan menambah beban fiskal karena bunga dan cicilan. Bagaimana caranya? Tanpa menambah hutang dan mencetak uang kita bisa hidup, mampu biaya stimulus ekonomi negeri, yaitu saran dari kami perlu didiskusikan. Pemerintah menerbitkan e-rupiah, hanya bisa transaksi antar e-rupiah. Dengan demikian maka kita semuanya sudah mempraktekkan di jalan tol. Ini sedikit saran, dan sekali lagi mari bersama-sama kita mohon kehadirat Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya mendapat bimbingan petunjuk rahmat dan hidayahnya untuk melanjutkan perjuangan demi negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai. Dan selanjutnya, sebelum dua tokoh Muhammadiyah dan NU berbicara, sebagai inisiator Profesor Din, Profesor Ahmad Wahab, Dr. Bahtiar Hamzah, Dr. MS Kaban, dan lain-lainnya, saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Indonesia menukilkan pandangan agama sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin juga ada dalam kitab suci agama lain. Yang pertama, bahwa sesuatu bangsa telah berada dalam sebuah kapal besar dan masing-masing kelompok telah mendapatkan tempat duduknya masing-masing. Namun ada satu kelompok yang ingin merusak tempatnya sendiri, yang ingin melubangi kapal besar itu, walaupun itu tempatnya sendiri. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan dan menyatakan, jika orang banyak menyelamatkan mereka, menyelamatkan kapal besar dari segelintir orang-orang jahat yang ingin melubangi tempatnya sendiri, jika diselamatkan maka kita semua akan selamat, mereka akan selamat, dan kita semua akan selamat. Tetapi jika orang banyak membiarkan, orang banyak berdiam diri, membiarkan kerusakan demi kerusakan, membiarkan orang yang bahkan merusak tempatnya sendiri, dan apalagi merusak tempat orang-orang lain, apa kata Rasulullah? Mereka akan celaka dan kita semua juga akan celaka, karam bersama karamnya kapal besar bangsa itu. Keadaan ini sama dengan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Betul?
bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah besar. Telah terjadi kerusakan demi kerusakan, sebagaimana yang kami nyatakan dalam maklumat menyelamatkan Indonesia tadi. Maka marilah kita bangkit untuk penyelamatan. Pesan agama yang kedua juga berdasar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bantulah saudaramu yang zalim maupun yang mazlum. Bantulah saudaramu yang menganiaya, yang tiran, yang diktator, yang ingin berkuasa, serba berkuasa. Tapi juga bantu saudara-saudaramu yang teraniaya. Membantu saudara-saudara kita yang mazlum, yang teraniaya, tentu kita tahu caranya. Maka sahabat bertanya, bagaimana kami akan membantu saudara kami yang zalim? Rasul menegaskan, hentikan, hindari, cegah agar dia berhenti dari kezalimannya. Saudara-saudaraku, atas dasar itulah saya pribadi dan banyak tokoh lintas agama di kami ini, kita ingin menyelamatkan negeri tercinta Indonesia sebagai tanggung jawab kebangsaan, sebagai tanggung jawab kerakyatan, dan sebagai tanggung jawab sejarah. Maka sebagaimana diimbau tadi, silakan rakyat Indonesia yang bersetuju untuk bersatu bersama kami. Alhamdulillah sudah terbentuk kami di berbagai daerah, bahkan di luar negeri, yang pada hari ini juga mereka melakukan deklarasi bersama, joint declaration, sayang tidak bisa ditayangkan, di Solo, di Surabaya, di Yogyakarta, di Medan, di Semarang, di Bandung, di Palembang, di Makassar, di Banjarmasin, dan bahkan di luar negeri, baik di Amerika Serikat, di Australia, Melbourne, di Qatar, di Swiss, dan beberapa mereka telah menyatakan diri bergabung dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya ingin tegaskan sesuai dengan jati diri kami yang telah dibacakan tadi, dan mohon dipahami oleh segenap pendukung kami bahwa kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akbar. Sebagai gerakan moral mengandung arti kita bergerak berdasarkan nilai-nilai moral, berdasarkan kebenaran yang kita yakini, berdasarkan keadilan yang harus kita tegakkan, menegakkan kejujuran, menegakkan kemaslahatan. Itu namanya nilai-nilai moral. Dan kami sebagai gerakan moral bersama-sama kita bergerak dan berjuang untuk itu. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, iya, kita juga berpolitik, tetapi politik moral, tetapi politik berbasis nilai-nilai moral. Maka oleh karena itu, mari bergabung, dan saudara-saudaraku semua, deklarasi pada hari yang sangat istimewa ini, 18 Agustus 2020, mengingatkan kita 75 tahun yang lalu
ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, pembukaannya disepakati, di dalamnya terdapat Pancasila, maka kita berpendapat hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945. Saya ingin ingatkan, ini hanyalah deklarasi. Deklarasi bukan akhir. Deklarasi adalah awal. Sejak saat ini, dari tugu proklamasi yang bersejarah ini, ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, maka mulai saat ini, dari tempat yang bersejarah ini, kita bertekad untuk memulai sebuah gerakan moral untuk perbaikan dan perubahan Indonesia ke arah Indonesia yang lebih baik. Tunggulah komando, pesan dari kami bertiga ditunjuk sebagai presidium. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Dr. Rahmat Wahab, Ketua Umum Komite Khitoh Nahdlatul Ulama 1926, dan saya sendiri sebagai rakyat Indonesia, kebetulan pernah memimpin Muhammadiyah. Kami bertiga sebagai presidium, dengan dukungan 150 deklarator yang merupakan anggota Dewan Deklarator kami, kita akan mulai untuk bergerak. Maka terakhir sekali, saudara-saudaraku semua, sangat mungkin ada yang tidak suka dengan kita. Sangat mungkin bahkan sudah ada gejala dan gelagatnya ingin menghalangi kita. Sangat mungkin ada tekanan, ada intimidasi, dan berbagai bentuk rekayasa yang ingin menggembos gerakan kita ini. Namun dengan semangat dan tekad perjuangan semata-mata untuk bangsa dan negara, untuk umat manusia, dan sebagai muslim semata-mata lillahi rabbil alamin, dan pemeluk agama lain dengan keyakinannya masing-masing, kita tidak akan berhenti, dan kita tidak mudah dihentikan, dan kita tidak boleh berhenti. We are at the point of no return. Kita berada pada titik yang tidak ada kembali. Kita maju terus. Maka saya mohon betul, khusus hari-hari ini mungkin saja ada yang ingin mengacau, ada yang ingin menghasut. Maka jangan terhasut, jangan terprovokasi. Jangan satu kerikil kecil pun terlemparkan. Jangan satu ucapan kebencian, ujaran kebencian apapun terlontarkan. Ketika ada di tengah jalan yang ingin menghasut kita, yang ingin mengganggu kita, ucapkanlah merdeka. Ucapkanlah sebagaimana agama, semoga Anda dapat kesan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pesankan betul, acara yang mulia ini, acara yang baik
ini, maka saya tidak ingin Jenderal Gatot Nurmantio saja. Kami berdua juga ingin bertanggung jawab. Dan oleh karena itu, dukunglah kami dengan rasa tanggung jawab. Kembalilah pulang dengan tenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi